warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar dari subuh. Masya Allah, ibu bilang dari subuh ya bu ya, Masya Allah. Baik, langsung saja ibu-ibu sekalian. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Ibu-ibu semua kalau mau masuk surga, mau masuk surganya sendirian atau bareng-bareng? Bareng sama siapa bu? Masya Allah, ada yang mengatakan bareng sama keluarga, tapi ada yang mengatakan bareng sama seluruh umat Islam, ya, seluruh hamba-hambanya Allah, seluruh umat Rasulullah SAW. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ingat beberapa bulan yang lalu pada saat Hari Raya Idul Fitri, orang-orang itu berbondong-bondong ingin pulang kampung, ya kan? Mereka rela naik kapal atau mungkin naik mobil, rela menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, hanya agar mereka-mereka ini bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Semuanya rela ditempuh demi bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Dan ketika sudah berkumpul bersama dengan keluarga, Masya Allah, rasanya bahagia sekali. Itu baru kumpul di dunia, betul? Apalagi kalau kumpul di surga. Kalau kumpul di surga, di antara kita ada orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita. Kematian adalah sesuatu hal yang menyedihkan, menyakitkan. Namun kita akan menjadi bahagia kalau kita ingat nanti bisa reuni lagi kok. Nanti bisa kumpul lagi kok, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini izinkan Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu semua ya. Hari ini izinkan saya untuk sedikit menggambarkan mengenai surga dan apa yang kita bisa lakukan bersama dengan keluarga kita untuk kita bisa sama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita lihat dalam surah Fussilat ayat ke-31. Dalam surah Fussilat ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengenai surga. Jadi kalau orang Islam ini orientasinya adalah surga, dia pasti akan menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya supaya bisa mencapai surga dan bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang dia cintai yang sudah pergi lebih dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maaf ya Bu, ini live-nya banyak nih, ada live Instagram, live TikTok. Zaman sekarang kalau nggak ngikutin begitu-begitu ntar nggak ada yang ceramahnya nanti nggak ada yang like, bukan nggak ada yang nonton maksudnya, ya. Nah, banyak deh nih jadinya. Oke, jadi semuanya bisa nonton. Baik, dalam surah Fussilat ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga kamu memperoleh segala macam nikmat yang kamu inginkan, dan kamu akan memperoleh pula di dalamnya segala nikmat yang kamu minta. Ibu-ibu mau minta apa nanti kalau sudah masuk surga? Mau apa di surga? Hah? Apa aja? Saya tanya pada adik saya, Bu, tahu saya punya adik namanya Ria Ricis, Bu. Dia itu sangat suka laut, sangat suka berenang. Hidupnya itu sangat mencintai laut dan berenang. Jadi healingnya itu ke laut biasanya, sangat suka laut. Karena kami dulu tinggal di Batam, Kepulauan Riau, banyak pantai. Di sini juga banyak pantai ya Bu. Jadi beliau bilang gini, aku kalau Allah takdirkan aku masuk surga, amin ya Allah, aku mau jadi mermaid. Dia bilang aku mau jadi ikan, kata beliau. Ini bercanda apa sungguhan? Saya tanya, enggak, bener-bener aku tuh suka banget sama laut. Dan dia mencintai mermaid, ikan mermaid. Dia suka berenang gitu. Indah sekali ya jadi ikan itu, kata beliau. Jadi beliau bilang, ntar kalau masuk surga bisa nggak ya aku minta jadi ikan, kata beliau, ikan mermaid gitu. Ya. Terus kemudian kita bisa minta apa saja di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak saya juga begitu, Bu.
nggak apa-apa kata anak-anak. Kan anak-anak kadang-kadang nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan permen katanya. Mereka ingat kata orang tuanya, kata saya dan suami, nanti kalau makan permen coklat kebanyakan dan kalau nggak gosok gigi nanti giginya keropos. Kata mereka nggak apa-apa, nanti bisa minta di surga katanya. Ya, bisa minta permen di surga, bisa minta es krim di surga. Kemudian mereka bilang begini, Uma kok rumah kita nggak punya kolam renang sih, Uma nggak kayak rumahnya Ricis, kata anak-anak. Terus saya katakan minta sama Allah, ya deh nanti minta di surga aja, minta kolam renang di surga kata mereka. Ya, itu sederhana lah, hal-hal ringan. Namun beberapa waktu yang lalu, sekedar cerita ibu-ibu sekalian, saya datang ke satu tempat yayasan penyandang anak-anak cacat. Sebagian besar di antara mereka di kursi roda. Kemudian ketika saya tanya mau apa nanti ketika di syurga Allah, mereka bilang mau lari-lari di syurganya Allah, mau kaki ya supaya bisa lari-lari di syurga Allah. Intinya di syurga apapun yang kita minta Allah akan berikan berdasarkan surah Fussilat ayat 31. Di dalam syurga kamu memperoleh semua kenikmatan, kamu mendapatkan apapun yang kamu minta. Pun teman-teman semuanya, ternyata kita bisa masuk syurganya bareng-bareng, nggak sendirian. Dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ya, ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu syurga Aden yang mereka masuk ke dalam syurga bersama orang-orang salih dari bapak-bapak mereka, istri-istri dan anak-anak cucu mereka. Indah ya kalau masuk syurganya bersama-sama. Jadi Masya Allah, kita ini bisa masuk syurga sekeluarga, ibu-ibu sekalian. Bahkan dikatakan ya, orang tua dan anak itu bisa saling tarik-menarik dalam syurga. Bukankah di dalam syurga itu terdapat tingkatan-tingkatan? Kadang-kadang orang tua yang soleh lebih soleh dibanding anak. Jadi kadang-kadang orang tua yang tingkatan syurganya lebih tinggi. Anak masuk syurga juga, tapi mungkin kesolehannya nggak sesoleh orang tua, tingkatannya di bawah. Ternyata orang tua ini bisa narik anak, sehingga berada di tingkatan syurga yang sama. Kan mereka bisa melihat-lihat di dalam syurga, ibu-ibu sekalian. Syurga itu pintunya ada 8, tingkatannya ada 100 tingkatan, kata Rasulullah SAW. Atau mungkin ada anaknya yang lebih soleh, di antara kita anak kita lebih soleh. Anak-anak kita yang menghafal Al-Quran misalnya, kitanya sendiri masih belum bisa untuk menghafalkan Quran. Atau ibadah anak-anak kita kadang-kadang lebih baik. Anak-anak kita tingkatan syurganya lebih tinggi, sementara kita orang tua tingkatan syurganya rendah. Anak kita pun bisa menarik kita, sehingga bisa mendapatkan tingkatan syurga yang sama. Ya, jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 ada surga namanya surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, siapa isinya? Ada bapak-bapaknya, ada istrinya, ada ibunya, ada anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dan anak saling tarik-menarik untuk mendapatkan tingkatan yang sama dengan saling memberikan syafaat. Bisa jadi ayah atau ibu yang saleh dia tarik anaknya, bisa jadi anak yang saleh dia bisa tarik ibunya. Bukankah bisa tarik ayahnya juga? Bukankah Rasul ingatkan ada 3 hal yang dapat menolong kita ketika kita meninggal dunia, yang sudah ibu-ibu tahu, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Jadi anak soleh yang kita didik sekarang ini bisa menolong kita, bisa membuat keadaan kita lebih baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang tua. Orang tua bertanya kepada Allah, ya Allah, kok aku naik lagi ke derajat surga berikutnya? Kok aku naik lagi ke derajat surga berikutnya, ke tingkatan berikutnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena anakmu yang saleh, disebabkan karena istighfar dari anak-anakmu. Jadi sekarang bagi teman-teman yang orang tuanya sudah tiada, kalau kita senantiasa beristighfar, minta ampun untuk orang tua kita bingung bertanya kepada Allah, kok naik lagi ya Allah? Kok naik terus ya Allah ke tingkatan surga yang lebih tinggi? Kata Allah, sebab istighfar dari anak-anakmu. Makanya kalau kita ingat, kadang-kadang kita sekelebat ingat orang tua kita ya Bu ya. Kadang-kadang lihat foto ingat, kadang-kadang lihat satu tempat kita ingat. Jangan diam saja, tapi langsung kirim doa kepada orang tua kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mau kirim Al-Fatihah atau mau doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pokoknya doa. Ya Allah ampunilah, ya Allah sayangilah orang tuaku ya Allah. Karena doa-doa kita itu bisa membuat orang tua kita naik derajatnya, naik tingkatannya di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman lihat dalam surah At-Tur ayat ke-21. Surah At-Tur ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan." Apa yang dimaksud dengan Allah hubungkan antara orang tua dan anak ini? Allah hubungkan antara yang tua dengan cucunya ini. Maksudnya adalah mereka akan saling tarik menarik di tingkatan surga yang sama, ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Indah ya, ibu-ibu sekalian ya. Kalau di antara kita ada yang lebih solih, bisa saling tarik menarik di dalam surganya Allah.